dari SDIT Anahal Kabupaten Tabalong, calon guru penggerak angkatan 10. Dan saya hari ini mau melakukan supervisi akademik bersama Ustazah Fatmawati. Assalamualaikum Ustazah Fatma. Waalaikumsalam Ustazah Ari. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustazah, semoga Ustazah Fatma selalu sehat ya. Amin. Ustazah Fatma kalau tidak salah hari Rabu jadwal supervisi ya? Iya, insya Allah hari Rabu jadwal supervisi. Ya. Untuk supervisi hari Rabu ini, apakah Ustazah Fatma sudah menyiapkan berkaitan tentang tujuan pembelajaran, kemudian strategi, metode, dan sebagainya? Oke, baik Ustazah, insya Allah sudah saya siapkan. Angkatnya juga, pembelajaran yang sudah saya siapkan, juga dengan bahan dan media yang akan digunakan. Insyaallah di sini Ustazah kita diskusi. Saya mau menyampaikan bahwa nanti akan saya fasilitasi sebagai supervisi ya, yang mengajari kelas. Kemudian nanti saya akan observasi seperti itu. Nah sekarang saya mau tanyakan Ustazah tujuan pembelajarannya nanti. Baik, rencananya Ustazah, saya ini mau mengangkat tentang materi wawancara. Tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik itu mampu bisa melaksanakan wawancara dengan baik dan mengetahui tahapan-tahapan wawancara dengan baik serta bisa berkomunikasi nanti. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah. Selain itu apa Ustazah? Nah, selain itu saya bertujuan ingin melihat kemampuan Ananda semua ini dalam berkomunikasi ke orang lain dan juga melaksanakan wawancara tersebut. Dan insya Allah nanti ada prakteknya ini. Nah, saya mau nanyakan kembali berkaitan tentang area pengembangan nanti yang mau Ustazah Fatma capai dalam supervisi ini. Rencananya dalam proses belajar itu area pengembangan yang ingin saya gali itu pertama tentang pengetahuan tentunya ya. Jadi anak-anak bisa mengetahui seperti apa sih teknik wawancara yang baik dan benar, poin-poin yang harus dilakukan seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Dan juga ingin mengetahui keterampilan siswa gitu. Jadi keterampilan berkomunikasi Ananda. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah ya. Tujuannya luar biasa, pengembangannya juga luar biasa, komunikasi skill untuk anak-anak luar biasa sekali Ustazah. Itu yang dibutuhkan ke depannya ya. Karena tidak hanya akademik, tapi soft skillnya ya Ustazah ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi berkaitan tentang strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ustazah Fatma. Untuk strategi pembelajarannya, rencananya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ustazah, dimana nanti di sana saya akan Ananda belajar mandiri, literasi mandiri, kemudian nanti mereka akan berkelompok, dimana berkelompok itu pun nanti mereka akan literasi bersama dan berbagi, bisa dibilang menggunakan metode jigsaw namanya Ustazah ya. Jadi nanti bergantian tuh, satu orang akan berpindah kepada kelompok yang lainnya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Itu terkait dengan materi atau pengetahuannya Ustazah. Kemudian nanti untuk terkait dengan keterampilan, strateginya pertama mereka akan saya tontonkan video bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar. Kemudian juga saya meminta mereka nanti mewawancarai orang sekitar. Insya Allah luar biasa sekali yang saja yang strategi yang kalian gunakan sangat membantu siswa ya, sudah memenuhi kebutuhan siswa tentunya, kemudian juga melatih siswa dalam berkomunikasi. Jadi intinya tukar teman sejawat ya itu nanti ya Ustazah ya, bagus sekali Ustazah. Kemudian apakah ada lagi pengembangan, poin pengembangan yang akan kalian kembangkan selain itu Ustazah? Kalau boleh. Untuk saat ini juga harusnya di bagian pengetahuan terakhir ini sih ya. Jadi mungkin sambil menyampaikan sikap-sikap kita sopan seperti apa ketika berkomunikasi, mungkin seperti itu. Berarti saya nanti akan fokus kepada pengetahuan ya, poin pengetahuan. Terima kasih Ustazah. Semoga supervisi hari Rabu nanti berjalan dengan lancar. Kemudian sudah disiapkan semuanya, prepare dengan maksimal ya Ustazah, dan semoga hasilnya luar biasa. Materi-materi yang bermakna untuk anak-anak tentunya. Insyaallah. Terima kasih Ustazah Fatma. Terima kasih Ustazah. Semoga berhasil.
Tepuk itu. Tepuk 2. Mana suaranya? Iya. Terlalu dipikirkan. Dipikirkan. Tepuk 3. Ya. Tepuk 3. Kurang. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini siapa yang gak masuk? Ali aja 1. Berarti yang hadir ada 25. Oke, baik teman-teman. Untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang untuk berdoa, Ustazah boleh minta tolong ketua kelas untuk memimpin ke depan? Baik, silakan ketua kelas memimpin ke depan. Bersiap-siap kita berdoa. Beginilah caranya, tangan diangkat, kepala tundukkan, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma binabillahil haqqa wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kami Allah sebagai Tuhan kami dan kami Islam sebagai agama kami dan kami Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepada kami. Amin. Ya, terima kasih. Iya, silakan kembali. Teman-teman ada yang pernah mendengar tentang podcast nggak? Pernah nonton nggak podcast? Pernah nonton. Apa yang teman-teman lihat di podcast itu? Apa? Komedi, tanya jawab, apa lagi? Wawancara. Oke. Nanya-nanyain orang, apa lagi? Cerita. Apa rapat? Ada rapat di podcast? Ada curhat, sharing. Oke, baik. Oke, teman-teman. Hari ini tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang mengenal apa itu wawancara. Kita akan belajar mengenal wawancara, langkah-langkah wawancara, teknik yang dilakukan saat wawancara, dan bagaimana nanti prakteknya. Teman-teman mungkin nanti Ustazah akan minta tolong wawancarai mungkin Ustazah atau wawancarai semasa Daripada bahasa Indonesia. ya nanti itu perjalanan keluar. Jadi teman-teman bebas mau cari siapa yang saya wawancarai. Mungkin Ustaz Karolitaskan atau Ustaz berkelompok. Ya. Untuk prakteknya nanti mungkin bisa. Nah, tapi untuk rangkaian pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Halo teman-teman. Rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, untuk mengenal materi kita tentang wawancara. Teman-teman akan bisa bagi dalam karena 25 berarti 5 kelompok. 5 kelompok berarti satu kelompoknya ada 5 orang. Setiap kelompok akan Ustazah beri kuis, ya. Jadi ada satu kuis yang harus diselesaikan oleh kelompok tersebut.
Nanti referensinya mau cari di buku silahkan, mau cari ke perpustakaan silahkan, atau mau pinjam HP Ustazah untuk searching itu silahkan. Kalau nggak ketemu di buku atau apa ya. Terus posisi kelompoknya di mana? Teman-teman mau bikin kelompok di meja, dibuat kelompok silahkan. Mau lesehan di lantai silahkan. Ya, mau di depan atau di belakang, atau yang paling ekstrim di teras. Ekstrim, maksudnya yang lain di dalam, dia ada di teras. Itu boleh ya, senyaman kelompoknya. Tapi kalau ya, jadi posisinya yang enak untuk satu kelompok. Terus tugasnya, selain berdiskusi menyelesaikan kuis dari Ustazah, nanti setiap kelompok memilih satu orang sebagai ketua kelompok, yang mana nanti ketua kelompok itu akan berpindah ke kelompok yang lain untuk menjelaskan hasil diskusinya. Jadi misalnya nih, kelompok 1 ada 5 orang ya, ada 5 orang, B, C, D, E. Ketuanya si A. Di kelompok 2 juga ada 5, A, B, C, D, E. Ketuanya ini si B. Nanti yang si A, dia kan udah diskusi ini satu kelompok ya, udah paham satu kelompok ya, satu kelompok udah paham materinya ya. Terus yang A menjelaskan materinya ke kelompok B. Terus yang kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 3. Begitu seterusnya sampai kelompok 1. Jadi semua kelompok itu berpindah ketua kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke. Jadi nanti ada sekitar 5 putaran mungkin, karena ada 5 hal yang didiskusikan. Terus bukan cuma ketua kelompok, tapi bergantian nanti. Jadi misalnya kalau ketua kelompok kita bikin dulu, nanti kalau Ustazah bilang set ganti sesi 2, nanti orang yang kedua berganti lagi. Jadi semuanya harus menguasai materi kelompoknya. Oke? Jadi nanti ketika misalnya nih Giska kelompok 1, ketika menjelaskan ke kelompok 2 berarti sudah paham materinya sendiri dan sudah mendengar materi dari kelompok yang lain, ya kan? Jadi harapannya semuanya nanti bisa mendengar 5 materi atau 5 kuis tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Baik, yang tangan satu. Yang satu tangan deh. Yang kelompok 1, yang angka 1. Ini siapa? Nisa. Boleh kelompok 1 berkumpul kelompok 1. Kelompok 2 angkat tangan, silakan berkumpul. Baik. Kelompok 3. Oke, silakan berkumpul. Kelompok 4. Silakan berkumpul. Kelompok 5. Semuanya boleh diposisikan, cari dulu posisi. Yang kedua kelompok kesini, ambil sebagai ketua kelompok. Instruksinya ini ada 5 kuis, 1 orang dapat satu kelompok ya, diskusikan. Terus juga nanti hasilnya bisa dituliskan di kertas ini, tulis nama kelompok dan hasilnya. Bisa dibuat variasi, entah pakai gambar atau desain apapun, itu terserah kelompok. Kalau mau origami sebagai hiasan, silahkan. Kalau bingung silakan boleh
Yang kedua, surat rekomendasi. Yang ketiga, semua dokumen penting. Yang keempat, gadget. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah pembelajaran berkelompok ya. Udah ada menyampaikan kepada kelompok yang lain. Nah, sekarang saya mau mereview dulu. Tolong setiap ketua kelompok menyampaikan dengan lantang kepada teman-teman di kelas. Ya, jadi apa pelajaran kita hari ini teman-temannya semuanya mendengar. Oke, boleh Ustazah minta tolong kepada kelompok nomor 3, silakan. Lebih cepat. baik. Nomor 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok 3 ingin membagikan hasil apa saja yang digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara pribadi. Yang pertama, ada apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Apa? Alasan bagaimana? Yang ketujuh, berapa? Yang ke-8, di mana? Yang ke-9, dari mana? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Teman-teman beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Baik. Jadi kelompok 3 itu pertanyaannya apa saja yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Jadi teman-teman, untuk membuat pertanyaan wawancara, kita membutuhkan kata tanya. Kita menanyakan tentang orang, siapa namanya, di mana rumahnya, apa kabarnya. Nah, itu diperlukan namanya kata tanya ya. Bagus sekali. Baik, sekarang kelompok kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan wawancara diskusi bareng teman saya. Yang harus dibaca ini aja ya. Sebelum wawancara, ketika wawancara, setelah wawancara. Jadi sebelum wawancara harus ada yang disiapkan. Habis itu pas wawancara juga. Ini ada di buku ya. Jadi ada kegiatan yang kita lakukan sebelum wawancara, setelah wawancara, ketika wawancara dan juga setelah wawancara. Ya, silakan nanti bisa dibaca dan dipelajari. Ini lumayan panjang. Ada kalau mau dibacakan kalau boleh. Itu saya semua menulis. Terima kasih Kayla. Nanti bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Terakhir kelompok 5 silakan. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kok ketua kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang pertama ada wawancara, yang kedua tersebut, yang ketiga kalimat persoalan, yang keempat wawancara, yang kelima isi, dan yang terakhir kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masakan atau misalnya pekerjaan itu temanya ada. Berarti temanya mungkin mau mewawancarai kokis sama apa gitu ya. Kemudian ada isi dan juga ada penutup. Nah, itu unsur-unsur wawancara. Baik teman-teman, itu semua dari 5 kelompok tadi sudah menjelaskan semua materi kita pada bab 4. Nah, sekarang saya akan buatkan kembali melalui video. Silakan teman-teman simak videonya sekitar 5 menit saja. Silakan boleh dibuka. Yes. Pada video hari ini saya akan Contoh cara penilaian keterampilan kelas 5 SD SD 1 Kumbelan Jadi teman-teman nyimak Kecamatan contoh Kumbelan wawancara. Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama dia menyiapkan daftar pertanyaan dulu. Wawancara adalah pertama kita tentukan topik wawancaranya. Setelah itu kita tentukan narasumber yang disediakan dalam topik dibahas. Tahap wawancara, dia sedang menjelaskan tahapan wawancara. Hanya tentukan topik dulu, terus buat pertanyaan. Langkah selanjutnya tulislah daftar pertanyaan untuk narasumber. Siapakah nama Bapak? Pak Sakti Apakah pekerjaan Bapak? berkebun di tanaman-tanaman. Bagaimana cara memelihara tanaman yang baik? Kasih media yang bagus. Apa saja tanaman yang baik? Cepat aja videonya, kalau tidak tonton tadi. Tadi dari mana itu pertama? Terakhir, tuliskan kembali hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Tulis dengan rapi ya. Oke, baik. Baik teman-teman, dari video yang tadi sudah diamati, kira-kira langkah pertama tadi apa yang dilakukan? Menyiapkan tema, menyiapkan daftar pertanyaan. Oke, apalagi selanjutnya tadi? Menentukan narasumber. Nah, setelah itu apa yang dilakukan lagi ketika berwawancara? Mewawancarai narasumber. Nah, sekali setelah itu apa? Benar, menuliskan laporannya kembali. Baik, teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita tentang wawancara. Saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk bisa menyiapkan tugasnya, menyiapkan tugas untuk membuat draft atau daftar wawancara. Silakan boleh wawancarai orang tua, kakak, adik, teman, atau siapapun yang menjadi narasumber. Silakan tulis di buku, ya, topiknya apa, temanya apa, daftar pertanyaannya apa, oke? Dan kita kumpulkan di pekan depan insya Allah. Bisa dipahami tugasnya? Baik. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Semuanya?
Masih ditemani dengan rekan saya Ibu Fatmawati atau Ustazah Fatmawati, dan saya hari ini didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu Dian Andriani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ustazah Fatma. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana kabarnya Ustazah? Insyaallah alhamdulillah luar biasa sehat ya. Allah. Untuk pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah dilaksanakan di hari Rabu kemarin ya Ustazah. Apakah Ustazah berkenan? Terima kasih Ustazah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ustazah Fatma terkait berjalannya observasi kelas kemarin? Perasaan saya terkait observasi kemarin itu yang pertama mungkin gugup ya Ustazah ya, dan saya jadi mempersiapkan lebih juga, dan juga sebenarnya sangat senang karena mendapatkan umpan balik juga dari rekan. Alhamdulillah, rasanya awalnya gugup, ternyata ketika proses mengajar dan menikmati pembelajaran sangat senang sekali karena juga ada yang melihat, mengobservasi dan memberikan umpan balik. Masya Allah. Bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ustazah lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ustazah lakukan di dalam kelas, kira-kira yang tercapai yang mana? Terima kasih Ustazah. Mungkin area pengembangan yang menjadi target saya ketika proses pembelajaran kemarin itu yang pertama di bidang pengetahuan ya. Anak-anak itu mampu mengetahui bagaimana caranya, teknik-teknik wawancara yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Dan juga di area pengembangan keterampilan anak. Jadi harapannya anak itu sebenarnya mampu untuk bisa mewawancarai tanpa harus textbook gitu. Jadi dia punya keberanian sendiri untuk mewawancarai orang lain. Terus dia juga punya kebiasaan untuk mengembangkan pertanyaan dari jawaban-jawaban yang diwawancarai. Untuk langkah-langkahnya sendiri sudah alhamdulillah prosesnya selain mengenalkan tentang apa itu wawancara dan bagaimana itu wawancara, saya meminta anak-anak secara berkelompok dan menggunakan metode jigsaw, di mana ada anak-anak ahli yang diberikan stimulus pengetahuan lebih awal untuk berbagi dengan temannya. Nah setelah itu saya juga menguatkan kembali proses belajar itu dengan menonton video wawancara. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya sendiri bisa dibilang tercapai. Cuman untuk bagian penilaian akhir ada satu tujuan pembelajaran yang belum tercapai penilaiannya karena harus praktek, dan itu akhirnya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dari yang Ustazah sampaikan itu tentunya ada hambatan dan tantangan yang Ustazah temui ya. Dan di sini hambatannya itu dijadikan sebagai kekuatan, kemudian kekurangannya ketika kegiatan pembelajaran tersebut. Apa solusi dari Ustazah Fatma untuk menyikapinya? Kalau untuk kendala mungkin Ustazah ya, dalam proses pembelajaran saya juga itu saya berusaha untuk mengangkat IT dalam pembelajaran. Jadi mungkin salah satu kendalanya pertama, perangkat yang kita gunakan itu untuk saat ini belum lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi anak-anak akhirnya bergantian menggunakan perangkat, dan itu memerlukan waktu. Jadi ada durasi waktu untuk atur. Kira-kira menurut Ustazah Fatma yang membuat adanya hambatan tersebut dan bagaimana Ustazah mensiasatinya? Terima kasih Ustazah. Mungkin dalam proses pembelajaran saya kemarin, saya juga menggunakan IT gitu sebagai salah satu perangkat pembelajarannya. Nah, kendalanya mungkin IT yang digunakan atau perangkat yang kita gunakan itu belum mencukupi untuk semua anak atau semua kelompok. Sehingga akan bergantian nih. Karena bergantian berarti ada durasi waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi salah satu kendalanya yaitu waktu yang tidak cukup, sehingga akhirnya tadi tujuan pembelajarannya jadi tidak semuanya terselesaikan dengan tugas-tugasnya. Insyaallah luar biasa sekali Ustazah Fatma sudah mempunyai solusi sendiri untuk masalah yang ditemui ya. Kemudian menurut Ustazah yang menjadi kekuatan dari Ustazah ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kekuatan. Dengan percaya diri saya mengatakan jika pembelajaran saya insya Allah cukup seru bagi anak-anak, karena memang ketika direfleksi anak-anak maksudnya tertarik dan antusias dalam pembelajaran kita kali ini, karena memang di pelajaran kita menggunakan
teknologi yang biasanya itu tidak digunakan. Kemudian kita juga menggunakan kerja kelompok bersama, yang mana itu membuat anak-anak lebih seru untuk berdiskusi. Juga kita mengajak anak-anak untuk menyaksikan atau menyimak tontonan video pembelajaran, yang mana itu menggugah antusias anak-anak. Jadi insya Allah saya sangat senang sekali dengan respon anak-anak. Saya juga melihat kemarin itu Masya Allah luar biasa sekali respon anak, kemudian dari Ustazah Fatmanya, energi sesuai dengan yang Ustazah sampaikan, pembelajaran itu menyenangkan dan sudah berdiferensiasi, kemudian merujuk kepada profil pelajaran tersebut karena anak-anak mandiri, gotong royongnya ada, bernalar kritisnya ada, dan juga kreatif dalam teknologi. Luar biasa. Rencana tindak lanjut Ustazah Fatma ke depan bagaimana? Untuk tindak lanjutnya mungkin Ustazah ya, masalah itu kita mengevaluasi dan merefleksi dari pembelajaran yang sudah ada. Nah, untuk kedepannya pasti terus belajar lah untuk bagaimana caranya memvariasikan pembelajaran. Bisa dibilang yang pembelajaran sebelumnya itu memang sudah cukup antusias anak-anak, tapi untuk ke depan saya ingin untuk bisa continue lah ya, untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan anak di kelas. Jadi semuanya yang insya Allah diharapkan ini settingnya terpenuhi, anak-anak yang mungkin suka melihat gambar atau visual yang terpenuhi, yang suka berbicara atau berdiskusi itu juga terpenuhi di bagian auditorinya. Jadi saya mungkin ke depan belajar lebih banyak lagi, salah satu. Ada lagi Ustazah? Mungkin ini juga bisa saja melihat praktik baik dari teman-teman, karena kan kadang-kala teman-teman kita itu punya hal-hal positif gitu yang mungkin bisa kita tiru dan kita ATM-kan dalam pembelajaran. Mungkin kalau diizinkan nanti sama kepala sekolah, kita sendiri izin untuk mungkin observasi atau melihat pembelajaran dari Setuju sekali ya, terkadang kita juga belajar dari berbagai praktik baik dari teman-teman kita yang bisa kita adopsi ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fatma. Semoga tetap konsisten dalam berinovasi, teknologinya kembangkan kembali sehingga anak-anak itu merindukan kedatangan Ustazah, kemudian pembelajaran bersama Ustazah Fatma menyenangkan, semangat selalu berbagi praktik baik kepada rekan sekolah yang lain, sehingga sekolahan ini menjadi sekolahan yang unggul, guru-gurunya pun guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Ari untuk supportnya. Sukses selalu buat Ustazah. Bagaimana Ibu Dian berkaitan tentang kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan kerja saya? Kalau menurut apa yang sudah saya dengar, apa yang saya sudah simak dalam proses coaching kali ini sudah dilaksanakan dengan bagus, komunikasinya juga membangun, si coach Ibu Ari sebagai coach juga bisa memberikan kalimat-kalimat yang bisa memberikan umpan balik yang positif dari coach, sehingga coach juga bisa menjawabnya itu dengan rileks. Di sini juga ada perasaan yang sama, saling membangun juga, kemudian kalimat-kalimat yang diungkapkan juga, yang disampaikan juga kalimat-kalimat berbobot, sehingga coach sendiri juga bisa menyelesaikan apa yang selama ini menjadi permasalahannya itu dengan sendirinya. Jadi keluar itu natural begitu saja. Jadi proses kali ini sudah sangat bagus.